Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 24. Mantan Risa. Maaf, ada apa Tuan? Rasa gugup itu menyerang Bella kembali. Setelah mendapati Baras dalam menatapnya dan dekat di saat dia tertidur. Tapi gugup itu tidak berlangsung lama, karena tubuhnya langsung kaku dan beku seketika. Saat Bara mencup bibirnya tiba-tiba, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tuan, bisik Bella pelan di sela kecupan Bara. Tutup matamu, Bella. Kenapa melotot seperti itu? Ucap Bara melepaskan kecupan di bibir Bella. Tuan, ucap Bella, menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Segera setelah Bara menjauhkan wajah darinya, pipinya bersemu, berwarna merah. Menutup matanya seperti perintah Bara tadi, Bara tersenyum menatap Bella. Istrinya benar-benar masih polos. Pakaianku kamu simpan di mana, Bella? Tanya Bara tiba-tiba. Sontak membuat Bella membuka matanya. Dengan susah payah dia berusaha menguasai dirinya kembali. Hah? Bella langsung berdiri, sedikit mendorong Bara yang menghalangi jalannya. Bergegas menuju ke lemari, mengambil pakaian Bara. Ini Tuan, ucap Bella meletakkan pakaian itu di atas ranjang. Bella, nanti sore kita ajak ibu jalan-jalan atau makan di luar, ucap Bara. Oh, baiklah. Bella mengangguk dan keluar kamar. Biarkan Bara berganti pakaian dengan leluasa. Sore itu Bara mengajak keluarga kecilnya dan sang mertua makan di luar. Dari awal tinggal di Surabaya sampai detik ini, baru pertama kali dia melakukannya. Bara milik tempat makan yang lumayan nyaman untuk keluarga, dilengkapi taman kecil di samping restoran tempat anak-anak bermain ayunan. Tampak Bella yang sedang menggendong Isabel masuk mengekor Bara yang sudah berjalan di depannya bersama Bu Rosma. Bu, duduk di sini, ucap Bara mempersilahkan mertuanya. Setelahnya dia milih duduk di samping Bella yang sedang mangku Isabel. Oma, celoteh Isabel manggil Bu Rosma. Iya, cucu Oma, mau ke sini, duduk sama Oma, tanya Bu Rosma tersenyum. Mau. Isabel mengangguk, bergegas turun menghampir Bu Rosma. Tampak Bu Rosma tertawa mendengar celotehan Isabel yang bercerita tentang boneka kesayangannya dan ketinggalan di Jakarta. Sesekali gadis kecil itu menggenggam tangan Bu Rosma sambil terkekeh. Bella menatap keduanya sambil tersenyum. Sebaliknya Bara menatap Bella tanpa berkedip. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya, tapi dia sudah bertekad untuk belajar menerima dan menyintai Bella. Saat sedang menunggu pesanan mereka datang, tiba-tiba muncul seorang laki-laki menghampir mereka. Sepertinya dia baru saja melesaikan acara makannya. Terlihat dia sudah hendak keluar dari restoran. Tapi saat melihat kehadiran Bella, dia milih menyapa dan menghampiri terlebih dahulu. Hai Bella, kamu kemana saja? Tanya laki-laki itu saat sudah berdiri di samping Bella. Sore Bu, sapanya pada Bu Rosma, sedikit membungkuk. Riko apa kabar? Tanya Bu Rosma saat mengenali anak muda yang menyapanya. Baik Bu, jawab Riko sopan. Pak, sapa pemuda yang bernama Riso pada Bara. Sambil tersenyum, Bara hanya membalas dengan senyuman. Matanya menatap laki-laki muda itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu kemana saja Bella? Hampir minggu aku di kampus. Tanya Riko menatap Bella menunggu jawaban. Aku ke Jakarta menjenguk Karisa, sahut Bella ragu. Menatap Bara sekilas, suaminya sedang menatap tajam padanya. Kamu tidak mengabariku, semua pesanku tidak dibalas satupun. Riko mengeluh. Maaf, sahut Bella menunduk. Besok aku ke kampus, aku akan mampir ke tempat Kariko. Jelas Bella berusaha mengusir Riko dari meja mereka. Dia tidak mau suaminya berpikir macam-macam. Dari tatapan Bara, terlihat penuh tanda tanya dan sedikit keberatan dengan kehadiran Riko di meja mereka saat ini. Oh iya, kalau saat besok saja kita ngobrol lagi. Silakan lanjutkan. Aku duluan Bu, Pak. Pamit Riko pada Bu Rosma dan Bara. Bara masih menatap punggung Riko sambil menghilang dari penglihatannya. Kemudian tatapannya berlari pada Bella, mencari tahu hubungan keduanya. Dia merasa ada yang aneh dengan sikap Bella. Ya tidak terlihat seperti biasanya. Bara milih menyimpan semua penasarannya sampai mereka tiba di rumah. Tidak baik mengganggu Bella dengan pertanyaan-pertanyaannya saat ini. Begitu acara makan selesai, Bara langsung mengajak keluarga kembali ke rumah. Selain Bu Rosma yang terlihat kelelahan, Bella juga sedang kewalahan menjaga Isabel yang mulai aktif berlari ke sana kemari. Saat tiba di kediamannya, hari sudah menjadi gelap. Isabel pun mulai terlelap di pelukan Bella. Dengan hati-hati, Bella meletakkan putrinya ke atas ranjang kamar mereka. Dia tidak mau sampai membuat Isabel terganggu. Bella baru saja keluar dari walk-in closet setelah mengganti pakaiannya dengan piyama tidur. Bella, kita perlu bicara. Ucap Bara tiba-tiba.
sudah berdiri di belakangnya. Ada apa, Tuan? Tanya Bella pelan. Ayo ikut denganku. Ajak Bara menarik tangan Bella mengikutinya duduk di kursi. Dia tidak bisa menunggu lagi. Rasa penasaran dalam pikirannya sudah terlalu menguasai dirinya. Ada apa, Tuan? Tanya Bella. Ikut duduk di sebelah Bara. Siapa dia? Tanya Bara langsung pada intinya. Dia siapa, Tuan? Tanya Bella memastikan. Laki-laki bernemu. Kita tadi. Imunalnya juga. Dia sering kesini menemuimu. Tanya Bara beruntun. Entahlah pengalaman gagal berumah tangga sebelumnya. Menjadikan Bara pribadi yang posesif. Dulu Bara tidak begini. Bahkan dia tidak pernah membatas pergaulan sang mantan istri. Tapi pada akhirnya, kebebasan dan kepercayaan yang diberikannya menjadi kebablasan dan dia harus menerima kenyataan pahit. Istrinya berselingkuh. Dan sekarang dia tidak bisa lagi memberi kepercayaan penuh pada Bella. Seperti yang dulu diberikan pada mantan. Kak Riko, dia teman SMA Karisa. Tapi aku baru mengenalnya saat kuliah, Tuan. Cerita Bella dengan lancar. Bagaimana bisa? Tanya Bara penasaran. Dia masih kuliah. Tanya Bara lagi. Bella menggelengkan kepala. Dia bekerja di kafe depan kampusku, Tuan. Sahut Bella. Kamu sering menemuinya? Tanya Bara. Kadang-kadang saja, Tuan. Jawab Bella singkat. Sepertinya dulu Kak Riko dan Kak Risa memiliki hubungan. Tapi sewaktu Kak Risa kuliah ke Jakarta, Kak Risa memutuskan hubungannya dengan Kak Riko. Jelas Bella. Bara hanya mengangguk. Dia sudah mulai paham hubungan laki-laki bernama Riko dengan istrinya. Lalu, apakah dia sering berkunjung ke rumah ini selama aku di Jakarta? Tanya Bara kembali mencari tahu. Pernah tapi tidak sering, Tuan. Jelas Bella. Dia tahu kalau kamu sudah menikah. Tanya Bara lagi. Bella terkejut. Tidak, Tuan. Maaf, tidak ada yang mengetahui tentang status selama ini. Kecuali ibu dan bekerja di rumah ini saja. Saat Bella menunduk, dia khawatir Bara akan memarahinya karena menutup statusnya selama ini. Tapi dia juga tidak bisa berterus terang pada semua orang. Melihat bagaimana Bara melantarkannya selama 2 tahun ini, dia bahkan sudah yakin Bara akan membuangnya selama ini. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi ternyata suaminya itu menyimpan banyak rahasia yang diketahuinya. Besok, aku akan menemui di kampus. Ucap Bara menatap Bella, menunggu reaksi istrinya. Baiklah, aku mau istirahat dulu, Tuan. Ucap Bella. Baru saja dia akan bangkit dari duduknya. Bara sudah menarik tangannya terlebih dahulu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.